Ih, kaget gue goblok. Dapat ya? Ya. Lagi gimana? Ya. Oke, sudah hadir semua. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya di webinar yang ke-24 dan juga di sini tidak saya sendiri seperti biasa. Saya juga ditemani oleh rekan saya Mas Wahyu. Ya. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Amin. Oke, malam hari ini kita akan bahas apa aja nih kira-kira nih? Makin seru lagi nggak kira-kira? Pastinya seru banget nih. Apalagi Iya. sekarang materinya makin advance. Makin dalam ya Makin dalam materinya. banget. Iya. Jadi pastikan teman-teman, Bapak Ibu semua simak materi malam hari ini karena kita akan menjelaskan materi yang lebih dalam lagi ketimbang yang sebelumnya. Dan tentunya seperti biasa, kalau teman-teman dan Bapak Ibu menyimak, kalau Bapak Ibu ikut training seperti ini di luar sana, itu mungkin bisa keluar biaya sekitar 5-10 juta bahkan lebih. Iya, di sini kita berikan sebagai fasilitas. Di sini kita Luar kasih biasa banget. sebagai fasilitas. Jadi pastikan dimanfaatkan sebaik-baiknya, siapkan catatannya, kalau perlu siapkan laptopnya untuk bisa praktek, karena materi-materi yang kita sharingkan biasa di webinar hari Kamis ini adalah materi-materi yang sangat aplikatif. Iya, betul Ya. banget. Bisa dipraktekkan. Jadi tidak hanya teori dan konsep saja, tapi bahkan bisa dipraktekkan juga. Gitu betul. dia. Oke, sebelum kita mulai, Oke, yang sudah hadir dari kota mana aja nih? boleh Absen absen, dong. boleh absen dong dari kota mana saja, biar kita tahu dan kita sebutkan nih kota-kotanya nih ya. Silakan absen dulu yang sudah hadir. Wih, ada Ciamis juga ya. Mantap nih Ciamis, mantap. Ciamis nih Semangat. dekat Luar biasa. tempatnya Mas Wahyu ya. Iya, deket banget. Ciamis luar biasa, semangat sekali ya. Jogja, Depok. Jogja, Depok. Wih, Pati ya. mantap.
Wih, ada dari Lampung juga nih, Samarinda. Lampung, Samarinda. Luar biasa, semangatnya mantap. Jauh-jauh tapi semangat belajarnya juga luar biasa. Oke. Tidak kalah dengan yang lain. Wih, ada Cilacap juga nih. Wah, ini Waduh, kampung saya di Cilacap. kampungnya Mas Wahyu nih, Cilacap nih ya. Oke. Jadi malam hari ini adalah webinar yang ke-24 ya. Oke. Tidak terasa webinar yang dijalankan oleh Abdi sudah berjalan 24 seri. Baru 24 minggu ya. 12 minggu. Ya. Karena seminggu 2 kali. Oh iya, Ya kan? seminggu 2 kali. Ada Selasa dan Kamis ya. Berarti ini juga merupakan webinar ke-12 saya berarti ya. Wih, luar Kita udah biasa. 12 kali nih ketemu. Udah 12 kali saya sharingkan Google Ads khususnya ya. Coba bayangkan teman-teman kalau di orang sana dapat sharing tentang Google Ads 12 kali pertemuan itu ya bisa dibayangkan lah ya harus bayar berapa gitu. Belum lagi ada tim support, ada mentor bisa ngebantu juga. Enak banget ya. Di luaran Bapak Ibu, ngeluarin uang juta-jutaan belum tentu ada mentornya. Di sini diberikan Betul juga sekali. mentornya. Sip. Oke, sip. Wih, ada Bandung juga nih Ibu Eni. Wah, Ibu Eni termasuk salah satu member yang luar biasa nih. Wah, Bu Eni ya. Mm-mm. Ikut training bareng saya juga waktu itu ya. Iya, tuh. Ingat kok saya ya. Paling semangat. Oke. Kita mungkin sekitar 5 menit lagi sambil menunggu yang lain. Kita tunggu sekitar 5 menit. Mungkin kalau ada yang mau tanya jawab, saya persilahkan. Boleh ya. Boleh kalau mau tanya jawab apapun, khususnya tentang digital marketing dan Abdi. Mau tanya tentang Google Ads, Facebook Ads, atau apapun khususnya mengenai Abdi dan digital marketing, saya persilahkan. Ya. Oke, sebelumnya apakah suara saya masih jelas? Kalau jelas boleh langsung komen di kolom live chatnya. Iya, terlalu sini. Mas, ini kepala Mas. Panjang kan? Ini. Oke. Oke, boleh ya. Ada 3 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, mungkin yang belum hadir masih di perjalanan atau mungkin ada yang menonton webinar ini sambil di perjalanan pulang kerja atau mungkin sudah sampai rumah lagi duduk santai atau mungkin sambil makan malam ya, sambil santap-santap malam ya. Ya apapun yang sedang teman-teman lakukan sekarang, Sambil santai ya. sambil santai ataupun apapun ya, pastikan perhatikan dengan baik, simak dengan baik dan persiapkan catatannya. Iya. Karena ilmu yang di-sharingkan malam hari ini akan luar biasa sekali efeknya kalau Anda praktekkan. Iya. Itu dia. Apalagi kalau Bapak Ibu pelajari dengan baik ya, dipraktekkan, itu efeknya luar biasa banget. Termasuk saya juga udah merasakannya. Jadi saya bisa bilang berefek banget tuh karena sudah merasakannya. Ya, betul sekali. Oh ya, sesi tanya jawab dulu boleh? Kita buka dulu sesi tanya jawabnya supaya mana tahu teman-teman ada yang memiliki kendala tertentu dan bisa kita bantu, langsung bisa kita bantu sekarang. Mumpung lagi webinar dan webinarnya live ya. Oke. Jadi ini bukan rekaman tapi ini live. Jadi bisa kalau langsung mau dijawab ya. tanya langsung bisa langsung dijawab. Oke. Kita masih tunggu pertanyaannya, mungkin sekitar beberapa menit lagi kita mulai sambil nunggu yang belum hadir. Suaranya masih jelas gak nih? Ya, semoga masih jelas. Oke, mantap ya. Wih, cepat banget nih, udah 60 orang. Oke. Ini luar biasa ya, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada yang mungkin baru gabung tadi atau baru bergabung beberapa hari yang lalu, 1 minggu baru bergabung atau mungkin udah gabung lama ya. Siapapun Anda, siapapun teman-teman di sini mau baru gabung atau sudah lama gabung, ya tentunya akan mendapatkan hal yang sama juga, ilmu yang sama juga, dan ya pokoknya akan mendapat hal yang sama juga. Jadi pastikan diperhatikan baik-baik materi malam hari ini. Oke, baru gabung 3 hari. Masih bingung mau ngapain? Masih bingung mau ngapain? Nah, tonton semua video yang ada di dashboard. Tonton webinar ini dari pertama dan jangan lupa datang ke event terdekat. Ya, entah itu Kopdar ataupun training Facebook Ads. Ya, kami berdua sangat menyarankan teman-teman yang baru gabung untuk datang ke Kopdar
Atau ataupun event-event terdekat. event-event terdekat, karena di Kopdar atau di training FB Ads itu bahkan teman-teman bisa teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dari member-member lain. Iya. Mungkin kalau di rumah belajar cuma sendiri, jadi nggak berasa semangatnya tuh, auranya tuh nggak dapet. Iya, Ya mungkin benar banget. semangat sendirian. Iya. Makanya banyak banget tuh yang pulang kopdar, pulang training langsung dapatkan hasil. Jadi pastikan luar biasa nih pertanyaan ini ya. Saya masih bingung, baru 4 hari dan perlu upgrade Ultimate. Wah, saran saya upgrade aja, karena apa sih keuntungannya? Wah, itu bisa tonton di video di dashboard ada Sistem bagi tentang hasil sistem nanti. bagi hasil. Nah, ditonton aja di situ udah jelas banget, udah detail banget dijelaskan oleh Mas Alvin. Apa sih keuntungannya kalau teman-teman upgrade ke Ultimate? Itu dia. Iya. Jadi pastikan ya udah langsung upgrade aja. Apalagi kalau emang ada budgetnya ya udah. Toh dapat produk juga nggak ada resikonya. Sip. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? 1 menit lagi sebelum Ya, kita mulai 1 menit lagi acaranya. kita mulai ya. Tadi kita menunggu teman-teman dulu yang belum hadir ya, takutnya masih ada yang belum hadir karena mungkin telat hadir mungkin ya. Kita tunggu dulu sekitar 1 menit. Oke. Jadi malam hari ini kita akan banyak membahas hal apa saja kira-kira? Oke. Malam hari ini kita tentunya yang berkaitan, yang terpenting malam ini yaitu targeting ya. Targeting. Targeting Ya. penting banget nih. Bagaimana cara kita melakukan targeting ketika kita beriklan di Google? Ya, gitu. Ya, mungkin yang teman-teman tahu, yang teman-teman pelajari di dashboard itu teman-teman bisa melakukan targeting itu mungkin kalau beriklan di Facebook Ads. Iya. Mungkin Di ya. Google pun bisa. Jadi Ya. tidak hanya di Facebook Ads ya. Ya, mungkin banyak yang bertanya, emang di Google apakah bisa melakukannya? Ya jawabannya bisa. Sangat-sangat bisa. Sangat bisa, dan tentunya nggak kalah tajam dengan targeting di Facebook. Jadi pastikan disimak, nanti kita akan bahas juga. Nah, selain targeting kita akan bahas apa lagi? Kita juga akan membahas Bagaimana cara tracking. cara melakukan tracking? Iya. Oke, Ini penting tracking. banget nih. Tracking ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Nanti akan kita bahas. Intinya adalah materi malam hari ini materi yang sangat penting dan bisa dibilang ilmunya nih setingkat lebih tinggi dibanding ilmu yang masih basic. Iya. Oke. Sekarang satu lagi mungkin ya. Saya Oke. Video di dashboard bisa kok, bisa dibuka. Ya, diklik aja. Saran saya jangan nonton di YouTube, karena kalau nontonnya di YouTube nanti nggak kehitung udah selesai nonton. Iya. Jadi tontonnya langsung di dashboardnya. Karena kalau di YouTube video-video selanjutnya nggak bisa dibuka. Ya. Oke. Sip. Udah lumayan banyak mas. Oke, udah lumayan banyak ya. Bisa langsung kita mulai nampaknya. Oke, kita mulai aja langsung untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa lagi dengan saya dan juga Mas Wahyu. Oke. Malam hari ini kita akan membahas lebih detail lagi seperti yang tadi sudah kita jelaskan sedikit. Tapi ada baiknya sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa. Semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan langsung mulai pembahasan dari poin yang pertama. Nah, seperti biasa saya akan jelaskan dulu apa yang akan dibahas malam hari ini pada webinar malam hari ini. Yang pertama, 3 tips targeting yang tepat dalam beriklan di Google agar bisa mendapatkan audiens yang tepat. Ya, ini salah satu materi yang cukup mahal di training-training manapun, baik di Facebook Ads maupun di Google Ads. Targeting itu sesuatu yang bisa dibilang sangat mahal, karena gara-gara targeting kita bisa mendapatkan audiens yang tepat. Iya, ini juga salah satu penentu dari hasil iklan kita. Ya, karena banyak yang udah beriklan tapi karena masih asal-asalan, dan asal-asalannya bukan karena sengaja tapi emang karena nggak ngerti, nggak paham. Iya. Akhirnya boncos. Ya. Iklannya malah nggak dapat hasil. Ya, jadi sayang sekali kalau tidak paham. Nah, yang kedua kita akan bahas apa? Cara Tracking kepada seluruh pengunjung landing page Anda agar tingkat konversi meningkat 3 kali. Wih, mantap. ya. Jadi tingkat konversi Anda bahkan bisa meningkat 3 kali lipat 300% ya. 300% hanya dengan mengerti cara tracking. Ya, nanti tracking ini akan ada kaitannya dengan remarketing. Jadi kita bisa mengiklankan kembali ke orang-orang yang sudah pernah melihat atau mengunjungi website kita. Iya, betul banget. Jadi ini luar biasa sekali, tekniknya cukup advance.
Nah, selain masalah teknis, kita juga akan membahas soal Product knowledge ya, agar Ya. omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. 30 hari ke depan. Oke, dan- Jadi nanti mungkin kita akan sedikit kasih kejutan sedikit kayaknya ya. Iya, pastinya. Buat teman-teman yang menyimak sampai habis, sampai terakhir, nanti saya dan Mas Wahyu akan kasih pengumuman kejutan. Oke. Dan ini luar biasa sekali. Tadi kita baru testing caranya, kita baru testing polanya dan pokoknya nanti di akhir ya, tunggu aja. Apa sih kejutannya ya? Tunggu aja. Pastikan simak sampai habis. Itu aja intinya ya. Dan yang keempat, kita juga akan adakan sesi tanya jawab nantinya. Oke, jadi kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama. Oke, sebelumnya yang masih asik di komentar, di stop dulu ya. Fokus dulu ke pembahasannya, biar ilmunya lebih mudah dipahami lagi. Oke, nah ini sedikit saya ingin menjelaskan. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton webinar ini, yang mungkin ketinggalan webinar ini dari awal, teman-teman bisa tonton kembali. Nanti kemungkinan besar kita biasanya setiap weekend kita akan kasih list semua webinar dari 1 sampai dengan yang terakhir kemarin. Bahkan sampai yang hari ini nanti ada rekamannya juga. Teman-teman bisa langsung tonton semuanya dari 1 sampai hari ini 24 berarti. Iya. Jadi silahkan simak terus, pantengin terus channel Telegram Abdi. Nanti akan kita share di channel Telegram tersebut. Oke. Nah, Sip. sekarang yang pertama kita membahas soal targeting. Wih. Nah, sebelum teman-teman pelajari lebih dalam bagaimana cara tips targeting yang tepat, pastikan pahami dulu ada 6 jenis penargetan atau 6 jenis targeting pada Google Ads. Jadi ada 6, mungkin bisa disebutkan. Apa saja kira-kira yang pertama? Kita menargetkan dari sisi apanya? Oke. Yang pertama? Yang pertama tuh ada Affinity ya. Affinity Ya. di sini jadi nanti iklan kita tuh akan dikirimkan ke orang yang menyukai topik tertentu ya, atau Ya. orang-orang yang pernah mengunjungi situs tertentu. Betul sekali. Misalkan di sini kita targetnya ke orang-orang yang pernah mengunjungi situs bisnis.com. Ya. Ya, jadi nanti orang-orang yang pernah mengunjungi situs itu akan terkena iklan kita. Ya, kurang lebih Oke. seperti itu. Ini kita akan jelaskan gambaran besarnya aja. Iya, betul. Karena kemungkinan besar setelah ini kita akan praktekkan juga. Mm-mm. Ya, habis ini kita praktek ya? Iya, ada prakteknya juga. Ada prakteknya juga. Sip. Tapi Jadi- untuk praktek detailnya kemungkinan kita akan bongkar satu persatu ya, apa itu Ya. Affinity, in-market, In-market itu in-market, apa? in-marketing. In-marketing itu Jadi apa? nanti ada satu sesi khusus ya tentu. Sesi khusus yang membahas ini semua. Karena kalau semuanya dibahas sekarang tuh kayaknya nggak bakal cukup ya. Bisa sampai subuh. Iya. Ya. Jadi nanti mungkin bisa dibuat berseri. Jadi pastikan tonton seri-serinya. Oke. Yang kedua ada namanya In-market. in-market. In-market itu apa, Mas? Nah, in-market ini jadi iklan kita bahkan bisa muncul ke orang-orang yang sudah lebih tertarik. Jadi Wih. misalnya nih orang yang sudah tapi ini di website lain ya. Iya. Sudah di website lain. Jadi misalnya kita jualan produk kesehatan Essenzo, Iya. herbal. Nah, kan kita juga punya target market orang-orang yang sebelumnya pernah masuk ke website kesehatan yang lain dan bahkan sudah klik tombol add to cart. Oh, gitu. Add to cart itu kan tombol yang kalau diklik itu orangnya memang udah niat mau beli Iya. gitu. Nah, orang-orang yang udah ngeklik tombol add to cart tapi di website lain, itu bisa kita target. Wah, berarti ini bisa meningkatkan penjualan kita dong. Konversi. Iya, jadi Mantap. kebayang ya orang-orang yang udah klik add to cart itu kan bukan orang sembarangan. Orang Bukan. yang emang orang yang niat ya, orang Iya. yang mencari, orang butuh itu. Bukan orang iseng-iseng kan add to cart atau nambahin ke belanjaan kan enggak, ini orang yang memang sudah niat. Oke. Jadi dari website lain juga bisa kita target. Nah, yang ketiga Remarketing ya. ya di marketing. Jadi kita juga bisa target ulang di Google sama seperti di Facebook. Oke. Analogi gini aja. Kita iklan ke 1000 orang hanya dalam pertanyaan 1-2 kali, dan iklan ke 100 orang yang berulang-ulang itu iklan kita akan lebih besar konversinya ke orang yang sudah melihat iklan kita Sudah melihat. berulang-ulang ya. Ya. Jadi remarketing ini bisa jadi salah satu trik buat iklan kita yang bisa meningkatkan konversi berkali-kali lipat ya. Oke. Jadi bedanya dengan in-market, mungkin kalau in-market itu orang yang di website lain tertarik, kita Iya. target. Nah, kalau remarketing itu ke website kita sendiri, ke landing page kita sendiri. Jadi bisa kalau kita target. in market itu orang yang targetnya sejenis dengan target kita gitu ya, maksudnya? Iya, betul sekali. Ya. Oh, oke. Kemudian topik itu sesuai dengan topik yang kita mau, topik yang Anda mau. Kemudian ada keyword, jadi iklan kita akan muncul di website-website yang terdapat keyword-keyword tersebut. Wih, Jadi misalnya makanya ini gunanya kita memasang
keyword-keyword tertentu di dalam landing page kita. Nah, itu penting. Ya, nanti karena kenapa? Karena itu akan ada pengaruhnya nanti dengan pencarian dari orang yang mencari iklan kita. Iya. Semakin banyak kata kunci di dalam website kita dan kata kunci ke orang nyari, otomatis website kita bisa kemungkinan munculnya tinggi. Betul Nah, banget. ini nanti mungkin ke depannya akan kita bahas satu persatu lebih detail. Dan yang terakhir placement. Wah, ini yang luar Wah, biasa. luar biasa banget nih. Jadi kita bisa di placement ini kita juga bisa remarketing juga ya. Wah, bisa Jadi ya? misalkan remarketing bisa. Jadi misalkan ada orang sudah mengunjungi website Abdi nih. ya? Ya. Nah, kita pengen remarketing lagi ke dia, itu bisa. Itu yang kita remarketing itu bukan websitenya, tapi orangnya. Orang yang Iya. mengunjunginya. Orang yang mengunjungi Oke. webnya. Jadi kan ada seperti Affinity ya. Affinity juga sama. Jadi yang ditarget itu orang yang mengunjungi websitenya. Jadi bukan Oke. bukan memunculkan iklan di websitenya. Oh, bukan memunculkan tapi bahkan ke orangnya. ke orangnya. Oh, ini luar biasa nih. Kalau placement itu kita ke websitenya, Ke websitenya. atau ke channel YouTube, aplikasi dan Aplikasi, sejenisnya ya, partner-partnernya. Ya bayangkan kalau Anda buka aplikasi kan suka ada iklan tuh. Mm-mm. Nah, itu bahkan iklan kita bisa masuk ke situ dan ini trafficnya tinggi sekali. Iya. Ya. Contohnya di game ya, mungkin Ya. teman-teman sering main game terus itu banyak banget iklan-iklan Google ya, GDN, Ya. bukan GDN. Games atau buka website, Iya. tiba-tiba ada iklan dibuka YouTube bahkan. Iya, tiba-tiba Jadi, muncul iklan. trafficnya tinggi sekali dan pastikan teman-teman bisa memanfaatkan ini semua. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, tips targeting yang tepat. Nah, khususnya kalau di Google Display Network itu kan ada satu fitur yang memungkinkan kita untuk mentarget orang yang kita tuju. Wih, apa tuh mas? Ya, seperti layaknya di Facebook Ads kan kita bisa target orang-orang yang sukanya apa, orang-orang yang demografinya seperti apa, kebiasaan seperti apa dan lain-lain. Oh, di Google juga bisa itu? Di Google juga bisa, berdasarkan tema-tema yang tadi, Mm-mm. topik, ya tadi Keyword. website, keyword dan oke. sejenisnya itu. Ya. Nah, tapi karena ada 6 jenis itu kan jatuhnya banyak ya, Mm-mm. jatuhnya banyak. Nah, karena banyak berarti nggak bisa asal-asalan kita targetingnya. Nah, karena kalau targetingnya asal-asalan, mentang-mentang bisa semuanya terus semuanya ditarget, Iya. efeknya adalah ya nanti iklannya malah nggak tepat dong. Iya, betul banget. Jadi Google tuh juga ngebaca kita itu target ke siapa. Nah, ini yang penting nih, ini mindset yang penting untuk dipahami. Kita tuh ibaratnya kalau Google tuh kita nyuruh Google untuk nyebarin iklan kita. Iya, betul. Nah, si Google-nya ini akan menyebarkan sesuai dengan yang kita minta. Mm-mm. Tolong dong sebarin ke orang-orang yang sukanya A, sukanya B, Iya. kebiasaannya ini, terus pernah mengunjungi website ini, bla 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 bla. Banyak kan? Nah, kalau itu kita menargetannya terlalu banyak dan terlalu rumit, Google juga akan kebingungan juga kurang nih. efektif Kurang jadinya. efektif. Jadi, ini ada beberapa tips targeting yang tepat. Mm-mm. Yang pertama, kita langsung munculkan tiga-tiganya. Pertama, targetkan satu jenis niche atau market saja di dalamnya. Usahakan jangan lebih dari satu jenis targeting. Ini maksudnya mungkin bisa dijelaskan. Mas Oke. Jadi maksudnya gini ya, kalau target kita satu itu si Google bisa terfokus menargetkan ke satu itu ya. Ya, Oke, di sisi lain keuntungan lainnya dengan kita satu targeting dan gabungan itu kita bisa, kalau gabungan kita nggak bisa tahu target mana yang lebih hasilnya bagus. lebih bagus ke iklan Iya. kita. Tapi kalau kita targetnya satu itu kita bisa, bahkan kalau iklannya bagus itu bisa kita scale. Tapi kalau Betul. misalkan targetnya campuran, misalkan dari beberapa tema ya, misalkan yang satu tema bisnis, satu tema kesehatan kan gak nyambung. Betul, Ya. betul. Ya. Jadi kita kan nggak tahu iklan kita yang bagus itu di kesehatan atau di bisnis. Iya. Nah, tapi kalau misalkan targetingnya terfokus ke satu hal, itu kita bisa tahu yang mana yang bagus, itu bisa kita scale. Oke. Ya, jadi itu pertama. Kalau targetnya terlalu banyak, otomatis Google juga terlalu luas targetnya. Iya. Karena targeting yang ideal itu nggak boleh terlalu sempit atau terlalu sedikit, dan juga nggak boleh terlalu Luas. Jadi memang harus seimbang gitu, harus tengah-tengah lah, medium, nggak boleh terlalu sempit, nggak boleh terlalu luas. juga. Jangan lebih dari satu jenis targeting. Misalnya kita emang fokus ngincer ke orang-orang yang suka website kesehatan, ya udah fokusnya ke kesehatan aja. Iya, betul. Jangan dicampur orang yang suka kesehatan, orang yang suka bisnis juga. Itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Iya. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kita mau menargetkan ke berbagai niche sekaligus? Nah, itu ada caranya. Oke. Nanti kita bahas. Sekarang yang kedua. Jangan terlalu banyak menuliskan targeting. Paling Ya. banyak 5 kata kunci targeting. Ya. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang tanya, kenapa apa sih alasannya kenapa maksimal
paling banyak 5 kata kunci, bisa dijelaskan Mas Fadel? Ya, jadi ini lebih kaitannya kepada yaitu tadi semakin banyak kata kunci yang dijelaskan. Maksudnya kata kunci itu bukan keyword yang kita target, bukan. Tapi Iya. maksudnya adalah kata-kata yang kita tuliskan untuk melakukan targeting. Jadi saran saya maksimal 5 aja. Ya sebenarnya 5 sampai 10 ya itu juga nggak masalah sih. Cuman maksudnya biasanya kalau udah lebih dari 10 itu udah terlalu melebar tuh Iya. targetingnya. Jadi Nggak fokus targetnya. ibarat sebuah kamera ya. Ya. Semakin kita fokuskan tuh semakin jelas, tapi semakin dibesarkan semakin blur. Makin blur ya. Jadi nggak jelas fokusnya kemana. Iya. Ibaratnya kalau ini ya, kalau senjata gitu ya, kalau nembak itu Google itu lebih tepatnya kayak senjata yang bisa nembak ke satu titik tapi tepat. Iya. Bukannya ke banyak titik tapi ya nggak tahu kemana tuh. Iya. Ya, jadi kurang lebih gitulah. Kalau istilah perang itu sniper ya. Iya. Jadi penembak gitu. Ibarat kata Google itu seperti itu. Jadi paling banyak 5 kata kunci aja. Nah sekarang biasanya timbul pertanyaan nih, Mas, kan misalnya kita mau ngiklan Abdi. Iya. Kan niche-nya banyak banget kan. Ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, Iya. ada karyawan, ada pensiunan dan lain-lain. Itu kan niche-nya banyak. Iya. Lah gimana caranya kita bisa kena ke semuanya? Oke. Nah, ini dibahas di poin ketiga sebetulnya. Apa nih kira-kira poin ketiga? Jika ingin menargetkan pada banyak niche lakukan pada ad group yang berbeda. Ya. Jadi sama seperti Facebook, di Google juga sama. Kalau di Facebook itu kan ada ad set. Nah, kalau di Google itu ad group. Jadi Ad group. satu campaign. Satu campaign. Satu campaign itu bisa Ada banyak dari ad group. ada banyak ad group ya. Iya. Dan satu ad group bisa banyak ad. Ada banyak ad ya. Jadi kalau yang udah ngerti Facebook Ads ya kemungkinan akan paham ini. Iya. Jadi bayangannya tuh kalau di Facebook Ads kan ada campaign, satu campaign itu ada banyak ad set. Iya. Nah, di satu ad set itu kebagi lagi jadi banyak ads gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menargetkan banyak niche, itu bisa membuat beberapa ad Ad set. group. Misalkan satu ad itu kita niche-nya tentang bisnis, kemudian ad kedua tentang apa gitu kan, kesehatan dan Ya. atau yang lainnya. Atau bisa juga Bapak Ibu di ad yang satu bisa menggunakan yang affinity, kemudian di ad kedua bisa menggunakan yang topik, atau yang ketiganya yang keyword. Ya bisa seperti itu juga. Jadi saran kami itu memang bagusnya dilakukan untuk berbeda-beda ad group gitu. Jadi kita bisa split di ad group ya, sama seperti Facebook. Sama seperti Facebook, kita bahkan bisa split testing di headset kalau di Facebook. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung praktekkan saja. Ya. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja bagaimana cara melakukan targeting. Mungkin tidak terlalu banyak kita praktekkan karena minggu lalu kita udah praktek ya bagaimana cara melakukan beriklan Google Display Network. Itu luar biasa sekali, bahkan dari memasukkan gambar, memasukkan copywriting gitu. Minggu lalu kita udah praktekkan. Nah, sekarang mungkin kita akan lebih fokus ke hanya membahas targeting saja. Tapi kita bahas salah satunya ya. Karena kalau misalkan kita bahas semuanya waktunya gak memungkinkan. Waktunya juga ya kemungkinan besar nggak cukup. Jadi kita bahasnya satu per satu dulu aja. Oke. Kita sekarang langsung masuk ke dashboard Google Ads seperti biasa. Wih, sudah 145 orang nih, luar biasa memang. Ya, antusiasnya luar biasa ya. Semoga setelah menonton webinar malam hari ini, teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa benar-benar mempraktekkan dan bisa, yang paling penting adalah bisa segera merasakan hasilnya. Amin. Ya. Karena banyak juga kok member-member Abdi yang lewat Google Ads itu bahkan bisa punya puluhan reseller per bulan. Bahkan bisa dapat reward umroh. Banyak banget. Bahkan sekarang udah mulai banyak yang jualan produk di Google Ads. Itu saya juga merhatiin kok. Saya merhatiin member-member makin kesini makin banyak yang jualan produk di Google Ads. Oh, itu bisa, Mas? Bisa. Ya. Karena sebelumnya kita sudah praktekkan. Yang saya praktekkan sebelumnya itu ada beriklan lavender dan patchouli, dan itu ternyata begitu saya lihat di admin itu banyak loh yang masuk ke admin itu dari Google. Wih, mantap. Itu konversinya gimana, Mas? Konversinya kita salah satunya dari segi harga aja. Misalkan kita dengan berikan 100.000 itu bisa dapat berapa chat per harinya? Ya, dengan 100.000 itu bahkan bisa dapat mungkin 10 sampai mungkin 20 chat. Tapi anggap aja cuma di bawah 10 chat, 5 chat, tapi 5 chat ini 5 orang yang benar-benar hot gitu. Memang yang berkualitas. Karena mindsetnya orang yang mencari di Google itu memang orang yang butuh. Orang yang butuh, orang yang nyari. Nah, sekarang kita coba mempraktekkan untuk membuat iklan dari awal lagi
dengan tipe display network. Nah, seperti biasa, pilih new campaign, pilih tanda plusnya ini. Oke. Untuk objektifnya kembali lagi ke teman-teman bisa memilih apapun sebenarnya. Iya. Boleh website traffic, Boleh leads. leads, Ya. boleh sales ya. Jadi sesuai kebutuhan. Ya, ini bedanya apa masing-masing, ini udah saya bahas di webinar sebelumnya. Anggap aja kita pilih yang leads. Oke. Itu dia. Terus untuk tipe iklannya, karena untuk tipe iklan targeting ini kita pakainya iklan yang display. Iya. Gitu. Karena kalau search network itu kita hanya bisa melakukan targeting dengan kata kunci aja. Iya, dan keyword saja. Keyword saja. Ini seperti biasa pilih standar display campaign. Untuk landing page-nya sebenarnya teman-teman bisa langsung mengcopy landing page-nya masing-masing. Iya, yang ada di dashboard. Yang ada boleh di dashboard. yang produk, boleh juga yang Produk starter. ataupun yang abdi. Iya. Ini saya mau kasih contoh aja, misalnya Akademi Bisnis Digital. salah ya. akademibisnisdigital.com misalnya. Oke. Ya, teman-teman sesuaikan landing page-nya landing page masing-masing ya. Syukur-syukur kalau misalnya punya landing page sendiri, Wih. khususnya landing page produk, wah itu lebih asik lagi Iya, ya. biasa lagi nanti. Kenapa lebih asik lagi nanti saya bahas setelah ini. Oke. Bahkan mungkin nanti nextnya kita coba bikin webinar, bikin landing page apa? Wah, bisa jadi. Boleh? Boleh. 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 Kalau memang teman-teman butuh, kita insya Allah buatkan. Iya. Kira-kira kalau kita buatkan webinar cara membuat landing page, banyak nggak nih yang mau? Kalau banyak yang mau, saya buat deh. Oke. Coba bang suaranya. Kalau dikit ya udah nggak usah. Iya. Karena kita akan men-sharingkan apa yang member butuhkan aja. Iya betul. Sip. Oke, sambil jawab, saya sambil lanjutkan ya. Oke. Continue. Seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita menentukan ad group-nya. Atau target kita ya. Ya, di dalam ad group itu kita bisa menentukan target dan juga dan lain-lainnya. Pertama, jangan lupa dikasih nama dulu karena tipe iklannya leads, jadi kasih namanya leads saja. Waduh, Wih, banyak nih yang mau. nih. Wah, Langsung kayaknya sama emang hati. harus nih. Kayaknya emang harus nih ya bikin training, bukan training, maksudnya bikin webinar untuk bisa Membuat bikin landing page sendiri. Iya. Oke, nanti kita pertimbangkan di pertemuan keberapa kita akan bikin ya. Oke. Intinya ya tonton aja terus minggu per minggunya karena makin hari makin dalam dan bahasanya. makin asik pastinya ya. Oke, ini luar biasa sekali. Ini langsung aja lead saya biasanya nulisnya GDN leads GDN biar simple aja ya. ya biar simple. Kemudian kita iklan apa? Misalnya Abdi starter misalkan. di starter berapa? Terserah, Iya. misalnya starter 10. Anggap aja starter yang saran saya yang belum pernah diiklan sama teman-teman sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita menentukan target dari sisi lokasi. Mhm. Untuk lokasi boleh pilih negara Indonesia gitu ya, itu Iya. boleh. Kalau mau pilih per kota juga boleh, Bisa. tinggal pilih di location option ini. Bahkan mau menargetkan kota tertentu, Iya. ya ini juga bisa kita misalnya ya kita pilih Jakarta misalnya. enter another location, misalnya mau targetkan di Jakarta misalnya. Nah ini kita bisa lakukan juga, ini bahkan yang sampai lebih detail nih, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, jadi Jakarta. Jadi kita ingin targetnya fokusnya ke Jakarta. Jadi orang-orang yang tinggal di Jakarta begitu nanti yang akan kena iklan kita. Ya, begitu mencari sesuai target kita itu akan kena iklan kita. Akan kena iklan kita. Kemudian bahasa. Jadi kalau untuk bahasa kita selalu menyarankan untuk menggunakan Dua bahasa. Dua ya. bahasa. Karena ini yang umum digunakan di beberapa browser. ya Indonesia dan Inggris. Nah untuk masalah bidding, ya ini ada kalau udah sempat ngiklan dan iklannya udah berjalan, hasilnya udah ada, ini bahkan teman-teman bisa set biddingnya itu di conversion. Oh, mantap. Ya, jadi mungkin kalau yang baru mulai hanya maximize klik saja, maximize klik atau mungkin ke CPA. Jadi di sini kita bisa bidding sesuai hasil ya, per Sesuai konversi. hasil, ya. Oke. Contohnya gimana nih Mas? Ya contohnya gini, kenapa nih? Jadi conversion ini adalah salah satu indikator atau salah satu patokan yang paling akurat, yang paling valid, yang Iya. paling valid untuk teman-teman jadikan indikator. Nah saya cerita sedikit soal conversion ini. Jadi kalau teman-teman udah ngiklan tingkat lanjut, maksudnya udah ngiklan dan udah dapat hasil tuh nggak harus yang dapat omset atau dapat reseller ya, Iya. tapi at least hasil tuh udah banyak yang ngeklik gitu, Iya. udah jalan cost per kliknya udah ada ketahuan berapa, terus
cost per line-line juga udah ketahuan, impressionnya dan lain-lain. Nah, kalau itu udah ada, itu teman-teman bisa lanjut bidnya itu pakai conversion. Nah, conversion ini indikator yang tadi saya bilang, indikator yang paling tepat, paling valid. Iya. Kenapa valid? Karena kalau kita biasanya di sini pakai apa? Maximize click, betul ya? Pakai maximize click. Nah, kalau pakai maximize click, jadi kenapa klik itu kurang valid dan kadang bisa menipu? Karena gini, mungkin teman-teman nanti ngelihat, wah yang ngeklik banyak, cost per kliknya murah, iklannya kelihatannya bagus nggak? Kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Tapi hasilnya belum tentu ya. Tapi misalnya nih, banyak nggak? Mas ini kliknya udah banyak, cost per kliknya juga murah banget, kok ini di bawah 1.000. Karena buat yang belum tahu, biasanya standar cost per klik itu di bawah 1.000. Iya. Di bawah 1.000 itu udah bagus. Terus otomatis kan ngaruhnya ke CTR. Iya. CTR-nya kan berarti persentase yang ngeklik sama yang impression-nya sama yang lihat. Kalau makin banyak yang klik berarti kan iklannya makin menarik. Jadi udah CTR-nya tinggi, cost per klik murah, yang klik banyak, tapi kok nggak ada yang beli. Nah, ini kan masalahnya kan di situ. Iya, karena mindsetnya orang yang klik itu hanya orang yang mengklik saja, belum tentu mengklik tombol ya. Iya. Nah, sedangkan conversion ini kita bisa setting orang yang mengklik tombol tertentu. Betul sekali. Jadi kita bisa mengukur, kita bisa melihat orang-orang yang conversion itu mengklik tombol tertentu, misalnya tadi add to cart, atau mungkin klik tombol chat WA, chat admin gitu, atau mungkin klik tombol promo atau konfirmasi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang logikanya orang-orang klik tombol itu lebih hot lagi nggak? Ya tentunya lebih hot dong, pastinya lebih hot. Karena emang lebih niat. Makanya kalau conversion, kalau klik itu kadang suka menipu. Iya. Kelihatannya bagus tapi, ini mana nih yang ngechat nggak ada, atau mungkin omsetnya nggak ada atau dikit. Padahal yang klik banyak. Nah, makanya kalau kita cuma patokannya klik, kadang bisa menipu. Iya betul. Mungkin buat yang banyak yang belum tahu, nganggapnya tuh klik itu yang paling utama, tapi enggak. Justru kalau udah paham itu adalah conversion. Nah, gimana caranya agar teman-teman bisa mengukur berapa conversion yang terjadi di website atau landing page masing-masing misalnya. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian kita fokus ke targeting ya. Targeting budget misalnya katakanlah 100.000. Paling standar ya. Standar banget karena belum tentu habis semua 100.000-nya. Siapa tahu cuma habis setengahnya. Ya karena di Google ini bayar per klik. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke targetingnya. Untuk ad group name-nya ini nanti dikasih nama sesuai dengan apa yang kita target. Itu aja. Jadi misalnya di sini kita mau mentargetkan berdasarkan apa nih? Misalnya online marketing ya. Online marketing. Ya, ada di sini contohnya. Ya. Jadi kita ingin mentargetkan, misalnya kita mau iklan Abdi, kita mengincar orang-orang yang suka dengan marketing tentunya. Digital marketing atau online marketing dan sejenisnya. Kalau kita iklannya Essenso ya produk sesuai dengan fungsinya produknya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya sudah ada satu interest seperti ini, kita juga bisa menargetkan interest mungkin turunannya dari online marketing. Ya, jadi kita bisa mentargetkan juga. Misalnya kayak gini. Ini ada online marketing. Terus ini ada vehicle and transportation. Jadi orang suka dengan kendaraan, transportasi kurang lebih seperti itu. Kan ada kaitannya nggak dua ini? Nggak ada. Jadi jangan di checklist juga ini ya. Jadi boleh di checklist kalau memang ada kaitannya. Misalnya online marketing, satunya lagi apa misalnya ya? Satunya lagi misalnya affiliate marketing, kan masih ada nyambungnya tuh, gitu. Temanya masih nyambung gitu. Atau mungkin yang ada sejenis ya. Yang sejenis gitu. Misalnya tentang Google Ads, misalnya kalaupun ada ya, temanya Google Ads gitu. Ini misalnya bisa nih mungkin kita cari lagi, misalnya apa? Yang biasa kita atau mungkin yang biasa Mas Wahyu lakukan kalau iklan Abdi biasanya apa nih? Tentunya peluang bisnis ya. Ada nggak ini? Coba kita coba peluang bisnis. Mungkin kalau di bahasa Inggris kan business opportunity, ya kurang lebih seperti itu ya. Itu tergantung bahasa sih biasanya. Kalau bahasanya bahasa Inggris, dia akan masuknya ke Inggris juga. Itu dia. Atau ya ini agak lama loadingnya. Ya, misalnya business opportunity. Atau mungkin kalaupun nggak ada, biasanya ada topik-topik yang terkait. Itu dia. Atau bisa juga di ini dia nih, starting a business soon. Jadi ini orang-orang yang kita target berdasarkan
behaviornya. Iya. Itu dia. Jadi orang-orang yang baru mulai bisnis, orang-orang yang baru akan memulai bisnis. Pertanyaannya Google tahu dari mana sih orang-orang tersebut? Ya, Mungkin banyak yang nanya. Iya. Mungkin banyak juga pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi salah satu faktornya ini si Google tuh punya rekaman data kita ya. Jadi ketika kita searching apa di Google itu data kita direkam. Iya. Misalkan saya di Google mencari cara memulai bisnis. Nah, itu kita digolongkan ke orang-orang yang akan memulai bisnis atau tutorial-tutorial apa itu data kita direkam. Ya. Betul sekali. Ya. Jadi hati-hati buat Bapak Ibu yang nyari sesuatu di Google itu ada rekam datanya. Ada rekam terekam jejaknya. datanya. Jadi ibaratnya kalau di dunia digital ini semua serba terekam. Iya. Kurang lebih begitu. Ya. Ini bahkan ada impressionnya jadi 5 billion ya. Billion itu apa? Miliar. Ya bukan juta. Ya, jadi impressionnya jumlah akan bisa ditayangkan itu bisa sampai segini loh. Kok bisa banyak banget? Iya karena memang ini kalau kita tidak kerucutkan lagi ini memang banyak sekali. Iya. Gitu. Jadi memang tugas kita mengkerucutkan lebih dalam lagi. Mungkin nanti bisa kita kerucutkan untuk target marketnya. Jadi misalnya orang yang baru mulai bisnis anggaplah seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah Coba kita lanjut. kita lanjutkan ke bawah kalau sudah. Jadi untuk targeting teman-teman intinya seperti itu ya. Ya. Dan teman-teman bisa kerucutkan di sini nanti di bagian demografinya sini, ya di bagian demografi dan juga di target expansion. Iya. Ini bisa kita kerucutkan. Jadi demografi itu usia belum kita kerucutkan nih. Nah makanya tadi banyak sekali kan. Nah kalau kita kerucutkan usianya berapa sampai berapa itu akan lebih tertarget lagi, itu akan lebih baik lagi targetingnya. Jadi sesuai yang kita tadi bahas di awal. Targeting kita juga akan mencontohkan bagaimana caranya. Nah teman-teman kabar baiknya ini bisa langsung dilakukan di dashboard Google Ads-nya masing-masing. Jadi pastikan segera dipraktekkan ya. Oke. Jadi, nah demografi dulu deh kita coba. Oke. Gender juga, parental status, income. Iya. Nah ini kita bisa. Ini kan semuanya ke checklist nih. Nah coba kita lebih spesifikkan. Jadi misalnya laki-laki perempuan, umur berapa sampai berapa nih yang mau kita pilih? Misalkan dari 25 sampai 25 sampai 44. 44. Nah, yang lain nih jangan dicentang-centang Iya. juga. Ini dihilang-hilangkan supaya nggak terlalu besar targetnya. Karena kalau terlalu besar, ya itu tadi ibarat senjata, dia bingung nembaknya kemana. Ibarat senjata ibarat kamera juga kan. Iya. Semakin dibesarkan semakin buram. Itu dia. Jadi parental status mungkin mau nyari yang misalnya dua-duanya itu oke lah, boleh. Atau mungkin mau fokus ke orang-orang umur 25-34 yang sudah yang sudah berkeluarga gitu. Jadi misalnya kita ingin fokus karena biasanya orang-orang yang mulai bisnis itu lebih gigih, lebih ulet kalau sudah berkeluarga. Iya. Karena punya tanggungan kan biasanya begitu. Nah, ini ada bahkan income-nya sendiri. Ini mungkin kita nggak usah batasin ya. Jadi supaya apalagi di Indonesia kan ini belum berlaku belum juga berlaku. kalau di Indonesia. Jadi kita nggak perlu sampai mencentang ini semua. Iya. Kalau udah bisa langsung di done. Oke. Gitu dia. Sip. Kemudian ini bahkan nanti kita bisa melakukan konten targeting. Ya. Mantap nih. Ini mau dicoba nggak nih? Kayaknya ini perlu satu pembahasan khusus. Perlu satu pembahasan Kayaknya khusus ya. bakal Oke. cukup waktunya. Sip. Nanti makanya tadi gini. Sebetulnya ini saya cerita sedikit sambil teman-teman menyimak mungkin ya. Tadi siang sebetulnya saya cukup banyak mengulik-ngulik tentang Google Ads. Dan ternyata setelah diulik-ulik, ternyata banyak banget ya yang belum dibahas selama ini. Dan yang selama ini dibahas tuh baru sedikit banget gitu. Baru dikit banget dan itu padahal yang bahasan yang bisa dibahas itu akan sangat panjang sekali, banyak sekali. Jadi pastikan teman-teman pantengin terus webinarnya karena itulah enaknya di Abdi. Karena di digital marketing itu sangat dinamis dan ilmunya kan terus update. Nah kalau ilmunya terus update, ya otomatis kita juga setiap kali membuat webinar itu adalah ilmu-ilmu yang terupdate. Iya betul. Jadi pastikan kalau ada webinar itu benar-benar disimak baik-baik karena ya sekali lagi teman-teman mau dapat ilmu seperti ini tapi tanpa harus bayar lagi emang di mana lagi? Iya, di mana lagi yang ngasih fasilitas besar ini? Iya, kalau bukan di Abdi di mana lagi coba? Saya aja nggak kepikiran Iya. karena saya bisa belajar ilmu-ilmu seperti ini kan di luar sana butuh training yang harganya juga nggak murah juga kurang lebih begitu. Nah
Itu tadi kita bahas ke bagian targeting ya. Oke. Sisanya selanjutnya seperti minggu lalu, mungkin kita nggak perlu mencontohkan lagi karena udah ada di materi minggu lalu. Kita bisa memasukkan gambarnya. Nah inilah yang membedakan antara iklan display network dan juga iklan GSN ya. search network. Itu yang membedakan. Nah sekarang kita akan kembali ke bahasan utama kita ya. Tadi kita sudah praktek bagaimana cara melakukan targeting. Sekarang kita akan bahas satu materi lagi. Apa lagi nih Mas? Nah, yang kedua kita akan bahas soal tracking. Wih, Tracking, wah mungkin banyak yang ngerti tracking itu apa sih? Jadi tracking itu adalah kita, ya namanya juga tracking kan. Berarti kita benar-benar tahu siapa saja yang sudah mengunjungi landing page kita. oke, berarti ini bisa kita remarketing juga ya. Bisa kita remarketing. Jadi kita bisa tahu siapa yang mengunjungi landing page kita. Bahkan nggak cuma itu, bahkan kita bisa tahu siapa saja yang sudah mengklik tombol di landing page kita. Oke, keren. Ya, ini luar biasa sekali. Ini ilmunya cukup advance, cukup canggih. Nanti ketika saya sudah share ilmu ini lebih lanjut, dan ini ada kaitannya dengan yang tadi siang kita testing 2 hari ini. Wah ini luar biasa sekali, antusias member yang kita coba, kita trainingkan di awal, itu luar biasa. Nanti kita ceritakan di belakang. Jadi pastikan tonton sampai selesai. Nah, tracking itu intinya adalah bagaimana kita bisa tahu siapa saja orang yang mengunjungi landing page atau website kita. Nah, kenapa tracking ini penting? Teman-teman harus tahu dulu. Pertama, tujuannya agar kita bisa mentarget kembali audiens yang sudah mengunjungi landing page Anda. Logika sederhananya, kalau orang-orang yang sudah mengunjungi landing page Anda, logikanya, itu orang-orang yang lebih tertarik nggak? Iya, tentunya yang tertarik ya. Tentunya iya. Karena sebelum udah kunjungi website kita iklanin lagi, kunjungin lagi. Karena ya memang kunci penjualan tuh pengulangan. Jadi kalau teman-teman udah nonton video 4, kunci penjualan terbesar itu di pengulangan. Iya, betul. Nah, gimana cara bisa dapat pengulangan? Ya, teman-teman harus melakukan yang namanya remarketing. Cara melakukan remarketing harus melakukan tracking dulu. Iya, untuk data kita ya. Untuk nangkep dulu datanya. Untuk rekam dulu. Iya. Karena kita baru bisa remarketing kalau kita sudah punya data siapa saja yang mengunjungi website kita. Ya. Nah, malam hari ini akan saya bahas cara trackingnya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini. Nanti akan saya bahas ya. Oke. Yang kedua agar bisa melakukan follow up. Ya namanya bisnis, penjualan itu akan lebih banyak terjadi di pertemuan ke-5 dan sampai dengan ke-12. Iya, betul banget. Karena ya namanya pertemuan ke-5 sampai ke-12 itu berarti udah berulang-ulang kan? Iya, udah berulang-ulang. Jadi memang sekali lagi kunci penjualan adalah pengulangan. Anda jualan apapun itu kuncinya pengulangan. Dan kabar baiknya kita di digital ini bisa melakukan pengulangan dalam waktu yang lebih cepat ya. Dan cara yang sederhana Iya, pasti. cara sederhana juga. Ya, jadi teman-teman bisa melakukannya juga. Oke. Dan tadi kita sudah bahas kenapa sangat penting. Sekarang kita akan bahas selanjutnya. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Konsep dari remarketing atau tracking lalu remarketing konsepnya seperti ini. Jadi Anda punya landing page atau Anda punya website, ya. Kan website atau landing page tersebut kan diiklankan, gitu ya. Betul. Dari iklan datang semua orang mengunjungin. Pertanyaan apakah semua yang mengunjungi itu ngeklik tombol atau konversi nggak? Belum tentu ya. Belum tentu. Anggap aja yang convert cuma 3%, sisanya tuh ya udah asal lewat aja. Iya, asal lihat pergi lagi. Ya. Kalau yang pernah dengar yang namanya hukum Pareto, jadi misalnya Anda buka toko di pinggir jalan, kan itu tidak akan mungkin membuat orang yang lewat ke toko Anda akan langsung beli semua. Iya, betul. Paling hanya 20% yang mampir dan beli. Ya mungkin yang mampir 20%, yang beli mungkin di bawah itu lagi. Iya. Sisanya ya udah numpang lewat aja. Jadi yang namanya bisnis sudah sewajarnya seperti itu. Iya, betul. Ya. Nah, kabar baiknya dengan cara tracking ini kita bisa melakukan pengulangan ke 97 orang yang pergi ini. Nah, yang jadi hanya lewat. Betul sekali. Jadi dari yang 100% nih yang datang ke website, 97 kan balik lagi, maksudnya pergi lagi. Yang convert ini 3%. Pertanyaannya kita bisa langsung tahu siapa sih 3%-nya ini dan siapa 97%-nya ini. Terus kalau udah convert kita apain? Terus kalau dia tidak convert atau tidak menghasilkan, tidak konversi, kita harus melakukan apa juga itu, bahkan kita juga bisa melakukan sesuatu. Iya. Gitu dia. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Google itu kan sebenarnya database-nya juga besar ya, cukup besar sekali. Jadi Facebook sama Google sebenarnya dua platform yang punya database besar. Penggunanya itu kan makanya kan sekarang bahkan Google bisa dibilang lebih besar dari Facebook. Kenapa? Karena
Setiap orang sekarang punya Android, punya handphone, Android ataupun Apple, Iya. iOS, itu semua menggunakan database dari Google. Iya, Jadi betul banget. umur, jenis kelamin, lokasi interest itu kita akan bisa ke-track, akan bisa ketahuan semua dari data di Google. Ya, sekarang pertanyaannya dari orang-orang yang masuk ke landing page Anda, apakah Google bisa mengidentifikasi? Apakah Google bisa mengidentifikasi? Jawabannya bisa. Nah, dengan syarat, jadi orang-orang yang masuk ke landing page kita, Google bisa identifikasi, tapi dengan catatan Google membutuhkan yang namanya kode GTM Apa sih yang GTM? ada pada landing page Anda. Jadi GTM itu Google Tag Manager. Oh, Kalau di Facebook mungkin istilahnya apa? Pixel. Pixel, ya. Pixel ya. Pixel Facebook. Jadi Pixel kalau di Facebook, kalau di Google itu GTM. Sebenarnya ada Google Tag Manager itu. Iya. Sebenarnya kalau dibagi itu ada beberapa bagian lagi. Ya, ada yang untuk conversion dan ada juga pokoknya ada tiga bagian dalam GTM ini. Tapi dengan teman-teman pasang kode GTM ini bisa men-tracking semua aktivitas yang terjadi di dalam landing page Anda. Kebayang nggak tuh betapa luar biasanya? Aktivitas yang terjadi di web Anda tuh bisa terekam. Maksudnya terekam tuh gini, yang ngunjungin siapa aja, terus yang ngeklik tombol beli siapa aja, yang ngeklik tombol WhatsApp siapa aja. Itu bisa kita kumpulkan dan kita iklankan kembali ke orang-orang itu. Oh, berarti kalau gitu kita juga bisa mengiklankan ke orang-orang yang sudah mengklik tombol WhatsApp atau Ya. tombol purchase tapi atau tombol add to cart, Ya. tapi mereka belum konversi ya. Belum konversi, jadi bisa kita iklanin lagi. Berarti bisa lebih powerful lagi nih. Lebih powerful. Makanya kebayang ya, ini salah satu senjata yang sangat powerful karena dalam tanda kutip tuh iklan Anda bisa menghantui mereka loh. Ya ibaratnya kebayang nggak sih dihantui terus, target market dihantui terus sama iklan kita. Jadi kita bisa tapi dengan menggunakan kode GTM. Jadi konsepnya nanti seperti ini, dengan kode GTM ini datanya akan terkumpul, biasa kita sebutnya remarketing atau kalau di Facebook mungkin istilahnya CA, custom audience. Jadi data orang-orang yang klik, yang nge-view konten, data orang-orang yang masuk ke chat WA, Bahkan bisa sampai berapa lama orang di Iya. dalam website itu. berapa lama orang bertahan di website Iya. tersebut, ya. Dan berapa persen orang melihat website Berapa persen melihat website itu. atau Itu berapa? bisa kita kumpulkan semua. Ya, luar biasa sekali. Coba Anda bayangkan deh kalau ngiklan di luar. Bisa nggak? Misalnya ngiklan di sebuah banner. Terus kita minta sama yang punya banner, tolong dong kumpulin data orang-orang yang nengok ke banner kita tiap hari. Bisa nggak tuh ya? Bisa nggak? Setahu saya nggak bisa. Kumpulin dong, tolong data orang-orang yang kan di banner misalnya ada nomor telepon. Iya. Kumpulin dong data orang-orang yang nge-save nomor kita. Iya, Emang atau- bisa? Emang bisa di tracking? Kan nggak bisa. Nah, menariknya di digital, di Google Ads itu Itu semua bisa. itu. Oke. Jadi itu menariknya. Ya, syaratnya adalah teman-teman menempelkan kode GTM di dalam landing page-nya. Jadi sederhananya gini ya, orang mengunjungi website kita itu direkam sama GTM atau Betul. Google Tag Manager. Betul Nah, sekali. si data ini bisa kita olah, bisa kita remarketing Ya, atau ditarik kembali dengan iklan yang punya ROI yang lebih baik. lebih Jadi baik. iklan dengan konversi yang lebih baik, kurang lebih Iya. seperti itu bahasa sederhananya. Dan untuk membuat remarketing Anda perlu GTM code. Jadi Iya. kode GTM-nya. Ibaratnya kita kalau remarketing ini kita minta ke Google untuk kumpulin data orang-orang yang sudah masuk ke website kita. Entah itu ngeklik, nge-view kontennya, mungkin bertahan di website itu berapa lama, ngeklik tombol A, tombol B, dan seterusnya. Iya. Semua aktivitas yang di website kita bisa kita minta datanya, Datanya. ke Facebook, ke Google. Google. Kebiasaan Facebook Ngecek Ads. Facebook. Ya, ke Google. Oke. Nah, berarti tadi kesimpulannya Anda perlu akun GTM. Oke. Nah, GTM ini kan singkatannya Google Tag Manager. Nah, langkah pertama Anda perlu bikin GTM-nya dulu. Iya. Anda perlu bikin akun GTM-nya dulu. Sebelum itu ditempel ke landing page Anda masing-masing. Tapi memang landing page yang bisa ditempel itu memang landing page yang Sendiri, ya. ya, yang Anda Personal. bisa akses WordPress-nya gitu. Iya. Jadi Anda punya bikin landing page sendiri baru bisa ditempel ini. Kurang lebih begitu. Ya, karena Google Tag Manager Manager. ini hanya bisa membaca data jika kodenya sudah ditempelkan di website kita. Ya. Betul sekali. Kalau tidak ditempelkan kita nggak bisa membacanya. Kalau nggak ditempel kita nggak bisa minta tolong Google untuk membaca. Kurang lebih begitu. Kurang lebihnya seperti Pixel juga. Nah, cara membuat akun GTM gimana? Pertama silakan klik di browsernya. Nanti saya contohkan, tenang aja.
Mungkin ini saya kasih gambar-gambarnya dulu agar sedikit ada bayangan dan sedikit paham. Pertama, langsung masuk ke tagmanager.google.com. Ya. Boleh dicatat, boleh ditulis. Ingat tulisannya jangan sampai salah. tagmanager.google.com. Iya, boleh di capture juga ya. Capture boleh, foto boleh. Nanti langsung dimasukkan, langsung bikin akunnya dulu Oke. di browser Anda, ketikan. Nanti saya contohkan, tenang aja. Ini saya Wah, kasih gambar. itu udah ada yang nanya nih Mas, cara buat GTM gimana? Wah, Oke. Sabar ya, sabar. sabar. Saya tahu teman-teman pasti udah nggak sabar, Iya. antusiasnya udah luar biasa. Nah ini kita akan kita jelaskan satu persatu. Oke. Kalau sudah, nanti akan saya tunjukkan. Intinya adalah teman-teman langsung pilih create account di sebelah kanannya. Nanti saya contohkan. Kebetulan saya udah jadi akunnya, jadi harus mungkin lewat akun atau lewat email lain yang belum Email yang ada baru, atau ya. laptop. Jadi kalau saya buka nih di tagmanager.google.com itu saya udah jadi bentuknya Iya. gitu. Karena udah bikin. Nah, buat yang belum bikin makanya saya kasih gambar. Jadi nanti teman-teman yang mengunjungi tagmanager.google.com itu akan masuk ke halaman ini. Halaman ini. Nah, di halaman ini silakan Create cari account. tombol create account. Biasa di sebelah kanan Ya, atas. pojok kanan atas Sebelah biasanya. kanan atas. Nah, di situ ketika create account nanti akan muncul ini terms of service. Jadi ini semacam aturan dan ketentuannya. Udah nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal dicentang Centang nih. aja. Kan ada centang biru tuh di bawah. Yang Itu dicentang kotak dulu, kecil tuh. kotak kecil. Lalu langsung klikan tombol create. Iya. Ya. Yes ya. Oh yes. Yes. Oh Oh, yes, yes. yes. Bukan create, Iya. salah baca. Oke. Ya. Yes, itu dia. Diklik tombol yes-nya, nanti Anda akan langsung bisa jadi akunnya. Oh, iya. Ya. Jadi kurang lebih itu langkah pertama. Nah ini saya mau coba contohkan. Ini saya coba praktekkan membuat GTM-nya, Google Tag Manager. Kan tadi tagmanager.google.com. tagmanager.google.com. Nah nanti bahkan kita juga bisa ngecek Iya. landing page yang udah ketempel GTM tuh GTM-nya udah bener ketempel atau belum? Itu kita bisa cek Pakai apa tuh Mas? pakai Tag Manager Assistant. Oh iya. Iya. Itu salah satu extension juga ya, bisa Extension. dipasang Nanti di browser. dipasang di browsernya. Ini Nah, lambangnya ini nih. Ya, Tag Assistant. Ya, yang ada kayak mata orang senyum ya. Ya, kalau yang sebelah kiri ini Facebook Pixel Helper. Jadi saya bisa tahu nih landing page mana yang udah ketempel pixel. Pixelnya ada berapa? Ya, jadi Ini kalau bisa Facebook. membaca ini landing page ini ada berapa pixel sih yang dipasang. Ya. Terus di GTM juga bahkan kita bisa tahu ada berapa kode GTM yang dipasang itu bahkan kita bisa tahu. Bahkan kita juga bisa tahu jenisnya apa di situ. Jenis apa. Jadi ibaratnya nih, Anda kalau mau mengintai ya dalam tanda kutip mengintai kompetitor Anda, misalnya ini yang jualan produk sejenis, dia pasang GTM-nya apa aja sih, ini langsung aja buka landing page mereka. Terus kalau udah ada ini langsung cek aja Langsung gitu. pasang aja Google Tag Manager. Nah, nanti akan ketahuan. Nanti saya contohkan. Oke. Nah, kalau akunnya udah jadi, nanti kode GTM-nya yang mana? Yang ini. Nih, ngeliat nggak nih? Yang ini nih. Ini kode GTM-nya. Nanti ini di copy. Nanti ini yang akan ditempelkan atau dipasang di dalam landing page Anda Bapak Ibu. masing-masing. Jadi Gitu dia. memang untuk GTM ini Bapak Ibu harus memiliki landing page atau website sendiri. Landing page atau website sendiri agar bisa memasang kode GTM ini Iya. di Karena kalau- landing page masing-masing. Iya. Oke. Sip. Nah, itu dia. Sekarang gimana cara ngelihat landing page tersebut udah ada GTM-nya atau belum? Oke. Pakai Tag Manager Assistant. Seperti ini. Ini kebetulan saya udah terpasang. Cara nyarinya ya tinggal di Google aja. Coba Tag contohkan. Manager Assistant. Seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini nanti ini bisa Klik. diklik aja yang ini misalnya ya. Ini kebetulan karena saya udah ada juga. Jadi kalau belum ada biasanya di ekstensi sini, Iya. betul ya. Betul. Nanti bisa ini kalau saya mau hapus juga bisa. Ini Iya. tinggal saya hapus dari browser saya. Kalau teman-teman yang belum masang, ini nanti ada tambahkan ke Chrome. Jadi nanti kalau teman-teman buka Google Chrome-nya, website itu nanti bisa langsung ada simbol ini, ada lambang ini. Oh, ini ada contohnya juga ya? Ada contohnya. Oh, ini ada video tutorialnya nih. Mau ada. di-setel nggak? Oh, jangan. Kelamaan ya. Teman-teman lihat sendiri aja, nonton sendiri, dan di sini lengkap sekali yang bisa teman-teman pelajari. Nah, itu tadi cara membuat akun GTM, jadi mudah sekali buatnya. Dan cara mengcopy juga sebetulnya mudah, asalkan teman-teman punya landing page sendiri. Iya, betul.
Nah, kalau mau punya landing page sendiri bisa nggak di Abdi? Bisa. Bisa ya. Tapi ada beberapa ketentuan. Ada ya. beberapa ketentuan. Nah, nanti kita jelaskan di akhir. Sip. Nah, kalau udah, misalnya nih, sekarang saya mau ngetes Iya. landing page. Kebetulan saya punya landing page sendiri untuk produk. Coba. Udah ketempel belum GTM-nya? Oke, Ya. coba kita lihat. Misalnya nih contoh. Produk. Ini landing page Original produk untuk yang saya iklankan. Nah, ini buat Pacoli ya. Oke. Jadi kan Pacoli itu kan buat yang pasti teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi ini bisa untuk masalah kebotakan. Nah, Oke. Coba kita lihat. landing page saya ini udah ketempel GTM atau belum? Lihatnya di sini. Gitu. Ini diklik. Nah, ini bisa Diaktifkan, ya. diaktifkan. Atau mungkin ini landing page saya yang Abdi misalnya. Ini kalau begini, ini berarti landing page-nya Oke. mau Coba dulu. di refresh. Ini berarti belum ada. Iya. Gampangnya gitu. Nah, kalau yang ini misalnya yang landing page Abdi misalnya ya. Oke. Ini kebetulan yang saya punya. Nah, ini GTM-nya apakah ada? Di enable dulu. Oh, ini bukan WP-nya. WP-nya buat bisa. Ini mana nih? Ini juga bisa. Nih. Iya. Nih. Nah. Ya. Ini tadi bisa. Mana? Jadi ini enable dulu. Iya. Iya, enable dulu. Oke, coba di Kita refresh lagi. aktifkan dulu. Harusnya ada nih soalnya. Coba. Enable lalu refresh. Oh gitu. Coba refresh. Biasanya kalau di refresh bisa. Coba kita refresh dulu. Ini kita mau ngetes. Udah ada 2, 3 ya? Ini pixel. Enggak, itu yang GTM-nya. Oh GTM. Ada 3 kode GTM terpasang. Nah, ini ada berapa kode GTM yang terpasang? Ada 3. Oke. Apa aja, Mas? Ini ada Google Ads, Remarketing Tag, Ada Google di- Analytics, sama dan Tag juga Manager. GTM. Ya. Jadi, wah ini fungsinya apa aja nih? Kalau saya jelaskan ini akan panjang sekali. Bahkan Ya. sampai subuh gak bakal Sampai subuh nggak selesai ya. nih ya. Jadi intinya saya udah pasang ini di landing page saya. Jadi dengan saya sudah pasang ini ya otomatis saya jadi bisa tahu nih siapa yang nanti masuk ke landing page saya dan bahkan siapa yang mengklik. Kalau yang sebelah kiri ini untuk tahu pixel yang sudah Pixel. terpasang. Nah ini ada 2 pixel ya yang terpasang. Jadi Ada page view. page view sama Oke, coba kita Microdata. klik tombolnya. di page bawah. view. Nah, ini kemudian di bawahnya ada microdata. Jadi ini bahkan kita bisa tahu nanti dia ngeklik tombol Iya, apa. atau kita ngunjungin kompetitor, dia pakai apa aja pixelnya itu Iya. bisa. Jadi ini bisa teman-teman praktekkan untuk memata-matai atau mengintai calon mengintai ya, bukan mengintai. bukan calon apa kompetitor. Iya, kompetitor. Ya. Oh dia pakai pixel apa aja, dia pakai GTM apa aja. Jadi biar teman-teman bisa belajar juga. Iya, betul. Oke, itu sedikit dari hal-hal teknisnya malam hari ini. Ya, nggak kerasa udah jam 9 juga. Cukup seru nampaknya pembahasan kita malam hari ini ya. Iya, betul. Udah makin mendalam nih, Karena dari kemarin banyak yang minta, Mas lebih dalam lagi dong, ininya lebih dalam lagi ilmunya. Nah, ini kita kasih yang lebih dalam lagi. Nanti ke depannya tenang aja, pasti akan lebih dalam lagi, akan lebih praktek lagi, akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang udah waktunya kita masuk ke sesi produk. Product knowledge. Itu dia. Ini sedikit akan saya bahas, sekaligus saya ingin mengingatkan bahwa buat teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, saya mau mengingatkan. Teman-teman, ini udah tanggal 30 Januari. Artinya apa? 1 hari lagi ya. Nggak berasa ya. Padahal kemarin baru tahun baru, sekarang udah tanggal 30. Iya, perasaan baru kemarin deh ada yang Perasaan- promo ini. Baru kemarin ngadain promo ini, udah mau selesai, udah mau habis ya. Jadi 1 hari lagi promonya berakhir. Apa saja promonya? Nah, silakan teman-teman lihat di dashboard masing-masing. Jadi awalnya kita menyediakan paket diskon 1, 2, 3, 4 sampai dengan paket diskon 10. Iya. Awalnya 1 sampai 10. Yang tersisa cuma 3. Ya, sampai detik ini cuma 3 yang tersisa. Jadi silahkan dimanfaatkan Sebelum promo kehabisan. paket diskonnya sebelum kehabisan. Misalnya paket diskon 1 aja. Kalau teman-teman beli normal bulan depan nih atau nunggu 2 hari lagi misalnya udah berakhir promonya, itu dapatnya 480.000 harga normal, Kalau harga hari member ini, normal. hari ini sampai besok itu hanya 430.000. Iya, hari ini sampai besok 430.000, hemat 50.000. Nah, bayangkan kalau teman-teman stok nih 430.000 terus jual lagi dengan
harga Normal. konsumen, Iya, harga bukan harga member, harga konsumen. Itu untungnya bisa berlipat-lipat, apalagi kalau belinya 10, belinya 20. Beli 10 aja itu udah hematnya 500.000 loh. Iya. Karena 50.000 kali 10. Belum lagi kalau dijual. Oh, Jual itu ke konsumen ya. luar biasa sekali. Harganya. Tambah lagi ada cashback. Cashbacknya Iya. juga. Wah, ini pokoknya untung banget lah. Teman-teman akan untung sekali kalau memanfaatkan promo ini. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita kasih ini adalah Sesuatu yang menguntungkan. akan menguntungkan teman-teman sendiri. Ya separah-parahnya stok banyak, nggak bisa jual. Separah-parahnya apa sih? Dapat produknya bisa sehat. Iya. Dan khususnya paket 1 ini kita fokusnya untuk pelangsing atau menurunkan berat badan. Ya. Mungkin tadi ada yang lihat testimoninya itu Pak Umar. Iya. Pak Umar turun berapa kilo? Turun dari 112 menjadi 90, berapa ya? Ya sekitar 20 kiloan. Sekitar ya. 12 kiloan. Sekitar 12 kilo. Jadi Pak Umar turun 12 kilo dalam 2 bulan. Iya. Ya. Kebetulan tadi saya ketemu juga sama orang. Nonton gak nih Pak Umar ini? Kalau nonton coba deh disapa ya. Coba. Pak Umar ini luar biasa bisa turun sekitar 12 kilo dalam 2 bulan. Iya, hanya dengan konsumsi Sera Plus dan juga slimming. Jadi memang udah banyak yang membuktikan, gak cuma Pak Umar sebetulnya. Banyak juga member lain kalau teman-teman lihat testimoni-testimoni yang dikirimkan di Telegram, itu banyak sekali yang bisa turun berat badan. Bahkan dari teman kita sendiri juga ada ya. Itu bisa turun sekitar 15 kilo juga. Ada yang turun 5 kilo dalam 1 minggu, banyak banget. Jadi banyak sekali. Jadi udah banyak member yang merasakan testimoninya. Bahkan dengan paket ini Anda tidak perlu diet ya. Nggak perlu diet karena memang Sera Plus ini kita bisa mendetoks juga racun-racun yang masuk ke tubuh. Bahkan ini saya kasih tahu kalau teman-teman memanfaatkan promo ini, promo diskon paket 1 ini, dan juga mengkombinasikan dengan produk baru. Produk baru yang untuk membantu berat badan apa? Grapefruit ya. Grapefruit ya. Jadi kalau dikombinasikan dengan grapefruit, apalagi grapefruitnya buy one get two, waduh. Makin plus-plus nih. Makin untung aja nih ya. Anda makin untung kalau memanfaatkan promo ini. Dan itu akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan. Karena grapefruit itu sendiri kan untuk menahan nafsu makan, kurang lebih gitu. Jadi udahlah dibantu turun berat badan, di detox juga, nafsu makan juga dibantu untuk ditahan. Kemudian yang tersisa berikutnya paket diskon 7. Ini selain slimming dan Sera Plus, ada juga cinnamon bar. Jadi efeknya, pertama harganya dulu, harga member normalnya itu 625.000. Tapi kalau teman-teman manfaatkan promo paket diskon ini, itu teman-teman hanya mendapatkan 560. Iya, bisa mendapatkan dengan hanya harga 560.000 rupiah. Ini hematnya berapa? Potongannya 65.000 ya. Iya, hemat sekitar 65.000. Ya, kalau tadi hematnya 50.000, ini hemat 65.000 lebih besar lagi. Ya, ini kalau teman-teman belinya 1, kalau belinya 10, wah hematnya 650.000. Belum lagi kalau bisa terjual. Ini kejual harga normal aja biasa. Ya, itu udah bisa di angka 750 nih kalau ngejual ini harga konsumen. 700-800 lah, anggap aja 750. Itu teman-teman udah untung hampir 200.000. Itu kalau 1, kalau 10, waduh, itu untungnya makin besar lagi. Dan terakhir paket 10, ini yang paling amat sangat menguntungkan karena harga normalnya, bahkan diffusernya kita kasih bonus kita kasih gratis. Ini diffusernya sebagai bonus gratis. Diffusernya. Harga membernya itu kalau teman-teman beli itu 2.968.000 untuk membernya. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan paket diskon 10 ini bahkan dapat 12 varian untuk yang essential oilnya, plus dapat 1 moringa propolis, plus dapat 1 moringa green tea. Ini bagus sekali untuk detox. Kalau yang propolis ini juga bagus untuk antioksidan. Jadi ibaratnya ini paket lengkap dan paket super paling hemat. Jadi hematnya bisa sekitar 700.000 ya. Hampir 800.000 loh hematnya. Ini kalau belinya 1. Kalau belinya 10, 8 juta. Waduh. Kalau jual member aja udah untung 8 juta tuh. Belum lagi kalau jual harga umum itu bisa 11 jutaan itu untungnya. Belum tambah selisih harganya. Waduh, ini luar biasa sekali. Jadi ya udah tunggu apa lagi? Cuman sehari lagi promonya berakhir dan belum tentu juga. Jadi saya juga nggak berani jamin, nggak berani janji besok masih ada, takutnya udah habis karena biasanya detik-detik terakhir tuh member makin menggila tuh pergerakannya. Kecepatan biasanya. Makin menggila, makin ya udah nyetok banyak. Apalagi sekarang ada satu fasilitas kami yang tambahan yang spesial, yaitu apa? Training Facebook Ads Essenzo. Training Facebook Ads Essenzo. Wah ini luar biasa. Tadi kita
Tadi kita baru testing 2 hari ini ke terbatas Iya. kurang lebih 10 orang. 10 orang di Jakarta. Hasilnya luar biasa sekali. Banyak dari mereka semua rata-rata merasa wow sekali. Iya, wah, apalagi Sangat beruntung. di hari kedua itu sudah ada yang mendapatkan hasil ya. Hari kedua itu ngiklan langsung ada yang chat. Itu Iya. luar biasa tuh Ada ya. yang chat langsung. Langsung ada Dan 5 chatnya chat. itu orang yang sudah hot ya, orang yang pengen Iya. beli. Yang ngechat itu orang yang sudah hot. Nah, nanti kita jelaskan sedikit. Oke. Dan untuk produk baru juga saya tekankan sekali lagi, ini ada eukaliptus, ini bagus sekali untuk hidung tersumbat dan masalah-masalah pernafasan. Bisa untuk asma juga dan meredakan demam, nyeri otot, nyeri sendi. Jadi paket lengkap juga, praktis lagi, cuman dioles, hirup, tapi bisa membantu semua masalah ini. Oke. Dan produk ini promonya buy one get two. Beli 1 dapat 2, beli 5 dapat 10, kalau beli 20 dapat Dapat 40. 50, Beli 50 dapat 100 ya? 100. Wih, keren. Jadi ya udah. Tinggal Oh iya, besok. Mas, sebelumnya ada yang tanya nih. Ya. Bedanya paket 10 sama upgrade ultimate itu apa? Bedanya paket 10 sama Sama, upgrade ultimate. Ya. Kalau di paket 10 kan kita ada diffusernya, dapat bonus Iya. itu dia. Dan varian produknya itu ada yang moringanya juga Iya. dan juga moringa propolisnya. Untuk saat ini yang upgrade ya hanya yang tertera di dashboard Di aja. dashboard. Jadi bedanya di jumlah produknya. Gitu. Oke. Bedanya ya kalau misalnya upgrade ultimate ya bisa dapat bonus dari 3 kedalaman. Iya, Ya. 3 kedalaman. Detailnya bisa tonton di video. Jadi sebenarnya kalau upgrade ultimate itu lebih kepada selain stok produk, tapi bisa meningkatkan komisi dan meningkatkan bonus. Sebenarnya itu. Ya, dan itu sebenarnya yang paling berharga. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Yang kedua grapefruit ini juga buat mengurangi nafsu makan, cocok dikombinasikan dengan slimming dan Serap Plus untuk pelangsing. Jadi teman-teman bisa jual ini juga. Ini juga buy one get two. Jadi silahkan dimanfaatkan, promonya tinggal besok ya. Jangan nunda-nunda, langsung sekarang order transfer, karena kalau nggak sekarang ya apalagi detik terakhir itu rawan sekali untuk habis. Dan biasanya detik-detik terakhir karena saking banyaknya traffic yang masuk ya takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi ya udah dari sekarang aja ya. Ya kan maksudnya Anda tahu kan kalau traffic terlalu banyak masuk ke dalam satu web, ya nanti takutnya malah jadi lama dan lain-lain. Iya. Jadi ya udah dari sekarang aja mumpung nggak ngantri, ya ibaratnya Anda kalau lagi ada di sebuah toko, ya jangan nyari jam-jam padat. Cari di jam-jam tokonya lagi sepi. Jadi biar Anda bisa langsung dapat gitu. Daripada padat Anda harus ngantri dulu, wah kan kasihan gitu. Jadi pastikan manfaatin dari sekarang. Sip. Ini akan ada hubungannya dengan ini sekali lagi reward Upding bisa didapatkan. Saya ingatkan kembali teman-teman bisa langsung mendapat reward jalan-jalan ke kapal pesiar. Syaratnya juga cukup mudah, akumulasi omset produk 20 juta selama 4 bulan dan dapat 30 reseller baru. Nah, untuk memudahkan ini semua, teman-teman bisa dapat ini semua. Tadi kita baru saja testing sebuah fasilitas baru. Dan mana tujuannya agar teman-teman bisa dapat reward ini. Iya, agar kita bisa berangkat rame-rame. Agar bisa berangkat rame-rame ke kapal pesiar. Jadi bahkan di training Facebook Ads Esenzo ini, teman-teman bahkan diajarkan cara memasang pixel. Bahkan diajarkan juga cara mengedit landing page-nya. Ngedit landing page, masang pixel, terus bahkan bisa langsung pokoknya bisa langsung kita layani sendiri chat konsumennya. Wah, itu caranya gimana? Nanti pastikan silahkan langsung ikuti aja. Ikuti training Facebook Ads Esenzo terdekat di kota Anda, karena tadi kita sudah testing ke 10 orang pertama dan hasilnya luar biasa sekali. Luar biasa. Mereka langsung paham, langsung praktek. Karena mereka udah dapat hasil, udah ada yang langsung ngechat, mereka jadi semangat. Iya, tentunya lebih semangat ya. Semangatnya lipat-lipat. Kita tinggal nunggu kabar aja nih, besok ada yang transfer aja tiba-tiba ya. Iya, Amin ya. Pokoknya tadi luar biasa udah kita coba training Facebook Ads Esenzo ini, bahkan gara-gara tadi kita jadi optimis banget ini bisa membuat teman-teman bisa punya omset minimal 5 atau bahkan 10 juta per bulan dari digital marketing, dari jualan produk. Amin. Dan gara-gara jualan produk inilah yang akan membuat bisnis teman-teman makin besar. Karena kalau teman-teman punya ribuan reseller dan 30%-nya aja bisa jualan produk, jago jualan produk, bisa jualan 5-10 juta sebulan, penghasilan Anda pasti ratusan juta. Betul. Udah pasti. Itu dia. Sip. Jadi pastikan segera daftar di event-event Abdi terdekat, khususnya di training FBS Esenzo, dan nanti setelah ikut training ataupun ikut event lain seperti Kopdar,
pastikan ikut juga yang namanya program mentoring. Karena di program mentoring ini kita juga akan bimbing agar Anda lebih cepat lagi bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu kurang dari 2 tahun lewat Abdi dan Ezenzo. Amin. Ya. Amin, semoga bisa segera terwujud dan pastikan segera ikuti program mentoring. Gimana caranya? Datang dulu ke event-event Abdi terdekat. Karena di event-event Abdi terdekat akan dijelaskan bagaimana caranya. Atau Anda juga bisa, jangan lupa datang ke event terdekat karena di event-event terdekat ini teman-teman akan banyak sekali mendapat ilmu baru, dapat sharing dari mentor, dari pembicaranya, dan lain-lain. Ya, pokoknya teman-teman akan banyak sekali mendapat ilmu dan support baru dari acara-acara seperti ini. Oke. Sip, sekarang dan jangan lupa masuk grup Facebook juga. Buat yang belum masuk, langsung masuk aja. Rugi sekali kalau menunda untuk masuk karena banyak sekali informasi update yang akan di-sharingkan di grup tersebut. Oke, jadi di grup tersebut banyak banget ya member dari berbagai kota. Jadi Anda bisa langsung sharing dengan member kota lokalnya atau bisa ngadakan juga pertemuan dengan beberapa member. Jadi nanti bisa saling chat di grup. Bisa saling komunikasi atau kontak di grup tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Tidak terasa karena sangat seru sekali pembahasan kita. Udah jam 9 lewat juga ya. Luar biasa. Sekarang kita langsung buka sesi tanya jawab, mungkin hanya untuk 5 orang pertama saja. Wih, Mas Aditya Prayoga, nonton webinar malam ini sambil minum moringa ginger tea, nikmat banget. Wih, pastinya dong ya, moringa ginger tea. Itu baik sekali untuk antioksidan atau untuk daya tahan tubuh kita ya. Apalagi di musim-musim seperti ini cuaca nggak menentu, jadi ya pastikan minum moringa green tea atau pastikan gunakan produk-produk seperti madu propolis, pokoknya ada kaitannya dengan daya tahan tubuh agar Anda tetap fit sehari-hari. Oke, ada pertanyaan dari Mas Aditya Prayoga lagi. Pada bagian image dan logo di Google Display Network itu ukuran untuk gambarnya berapa kali berapa, Mas? Karena saya pasang berulang kali, gambarnya tidak bisa muncul. Mohon penjelasannya, Mas. Kemarin kemarin sebenarnya udah kita bahas di webinar sebelumnya. Jadi ada 3 jenis ukuran ya yang bisa masuk ke Google Display Network. Mungkin Mas Wahyu kemarin sempat menjelaskan itu berapa kali berapa ukurannya. Oke, untuk ukurannya ada beberapa ya, itu bisa langsung dicek aja di Google-nya, itu bisa, di situ bisa cek rekomendasinya berapa. Ya, jadi intinya untuk ukuran itu ada yang square, yang 1x1, ada yang 4x3, ada yang 4x3, 1x4, 1x1. Iya, ada yang 1x4 juga. Ya, untuk ukuran pixelnya itu kemarin juga saya sudah bahas, ada 600x600 itu untuk yang square. Ada juga yang untuk logo tuh yang 1x1. Logo itu 1x1 karena logo itu kecil. Ya, ada juga logo yang panjangnya. Logo panjang juga ada. Kemudian ada juga yang persegi panjang. Itu yang untuk template dasar. Nah, detailnya sebenarnya bisa simak di video kami sebelumnya, webinar sebelumnya, karena 2 webinar sebelumnya saya ingat ini webinar 24, berarti 20. Webinar 20 itu ada. Ya. Oke, yang selanjutnya dari Mas Prayudi Dharma. Bagaimana jika akun Google Ads saya disuspend? Apa bisa diaktifkan kembali? Kalau disuspend itu bisa aktif lagi, bisa enggak? Iya. Ya. Coba chat aja ke admin. Coba chat ke tim support Google-nya. Iya. Ya. Bisa juga ya separah-parahnya nggak aktif lagi, kita kan bisa bikin email baru. Tapi saran saya kalau mau bikin email baru pakai IP address yang berbeda. Iya. Maksudnya IP address yang beda apa? WiFi yang beda mungkin. Atau di gadget yang beda. Atau laptop yang beda. Tapi pas bikinnya saja, kalau untuk pas bikinnya aja. Kesananya bebas. Pas udah jalan, iklan lagi udah pakai laptop yang lama lagi bisa. Gitu. Oke. Kemudian dari Ibu Eni RK ya, dari Bandung. Wah, Mas, di Google Ads ada kemungkinan di reject juga seperti di Facebook? Ada ya. Jawabannya ada. Ada, tetap. Iya. Jadi untuk GSN agak longgar memang, jadi kita bisa agak sedikit leluasa juga. Tapi untuk di GDN, Google Display itu kita agak sedikit, Google sedikit ketat juga peraturannya. Jadi kalau di Google Search atau yang pakai keyword itu cukup gampang di approve-nya. Sekali ngiklan biasanya bisa langsung approve. Tapi kalau GDN itu biasanya prosesnya panjang tuh yang baru pertama. Agak panjang, agak lama untuk di-approve, sama seperti Facebook Ads. Apalagi yang baru ya, itu review-nya bisa sampai 1 minggu. Oh, kalau yang baru ya harus bersabar aja, banyak bersabar.
Lalu Oh, ada saya juga pertanyaan dari Mas Budi Setianto, itu untuk reward dihitung dari total personal sales apa total omset? Ya, jawabannya dari total personal sales. Ya, jadi tadi 20 juta selama 4 bulan itu dari personal sales, bukan dari omset tim. Ya, karena kalau dari omset tim itu kegampangan. Iya. Karena ya logikanya dengan personal sales 20 juta per bulan, itu otomatis komisi Anda akan lebih besar. Dan cara mencapainya juga lebih gampang karena berarti sebulan cuma butuh berapa juta? 5 juta. Cuma butuh 5 juta. Apalagi kalau tim Anda menduplikasi. Kalau timnya ngeduplikasi berarti kan yang tembus reward kapal pesiar banyak kan? Banyak. Kalau tim Anda banyak yang tembus reward kapal pesiar, itu artinya kondisi bisnis Anda kondisi bisnis Anda tuh besar sekali. Karena di bawah Anda tuh pada omset semua, pada direct semua, itu besar sekali bisnisnya. Jadi pastikan timnya juga tembus. Jadi jangan ya kalau bisa tembus Bareng-bareng. sendiri sih bagus. Iya. Cuma maksudnya kalau bisa tim-tim Anda juga tembus. Jadi biar bisa jalan-jalan bareng sama tim-tim Anda juga. Kan lebih enak jalan-jalan bareng-bareng, ya kan? Oke, sudah. Sudah 4. Oke, satu pertanyaan lagi Satu mungkin. pertanyaan terakhir saya pilih dulu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau nggak bisa dijawab semua karena terbatas waktunya. Jadi silahkan buat yang belum terjawab boleh chat ke admin support. Caranya mudah sekali, bisa langsung klik di website atau di dashboard Anda masing-masing di kanan bawah. Ada tombol chat, bisa langsung chat ke admin support. Mau nanya produk, mau nanya teknis atau mau nanya soal event dan lain-lain, itu teman-teman bisa tanyakan di situ. Oke, seperti ini nih, mau gak mau ada 2 pertanyaan nih, ya. Oh. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang Dua pertama- tapi ya, nggak Iya, lebih. dua. Itu terakhir. Terakhir, oke. Ada dari Mas Ober, Bamulele, bagaimana cara membuat Google Ads? Oke. Membuat Google Ads, maksudnya buat iklannya. Buat iklan atau buat akun nih, ya. Buat akun atau buat iklan? Oke. Ya. Ya intinya kalau cara membuat Google Ads boleh ditonton dari awal. Intinya masuk ke dashboard, ke browser, klik atau ketik langsung ads.google.com. Nanti langsung buat akun di situ, lalu kemudian baru bisa beriklan. Sebenarnya detail step-stepnya udah ada di webinar 2, 4, pokoknya yang genap-genap. Iya. Itu yang ngebahas Google Ads, itu 2, webinar 4, yang genap. 6, 8, itu tonton Iya. lagi dari awal. Tonton semuanya. lagi dari awal. Itu udah kita bahas semua detail. Dan itu berurut berseri. Jadi dari yang paling basic sampai yang sekarang ini paling advance. Kurang lebih begitu. Pertanyaan terakhir, Mas, Oke. saya sudah pasang di WA Story atau di Facebook Story, akan Yes. tetapi masih belum ada yang mampir di My Lead. Gimana, Mas? Oke. Oke. Sebenarnya pertanyaannya bisa saya tanya balik lagi sebenarnya. Udah berapa banyak WA story-nya? Udah pasang berapa kali per hari? Berapa kali sehari? Facebook juga sama. Dan Berapa jumlah kontaknya? berapa yang paling penting jumlah kontaknya Iya, itu. nambah nggak? Karena kalau nggak nambah ya percuma. Yang lihat itu lagi, itu lagi. Jangan-jangan yang ada cuma adik kakaknya nih. Ya jangan-jangan adik kakak ibu bapaknya doang ya. Jadi pastikan kontaknya juga ditambah karena kalau kontaknya nggak ditambah juga percuma. Cara nambah kontak ya bisa pelajari kalau mau pakai traffic gratisan bisa pelajari di video 4. Jadi Oke. bisa dengan masuk ke grup WhatsApp atau ke grup Facebook. Kemudian grup Facebook kan kita bisa bisa menambah kontak di situ. Caranya tentu jangan pakai cara spam. Jangan cara yang nggak beretika. Jadi misalnya langsung kasih link, kasih promosi link, jangan. Kita tidak pernah menyarankan seperti itu dan jangan sampai misalnya jangan sampai gini. Jangan sampai ada member yang seperti itu karena kalau misalnya sampai ketahuan itu bisa ada sanksi. Iya, betul. Ya. Karena kita tidak mengajarkan untuk berbisnis seperti itu. Iya. Kita selalu mengajarkan member untuk berbisnis pakai etika. Iya, tentunya kalau bisnis Bapak Ibu ingin besar harus memiliki etika juga. Ingin besar dan berkah tentunya. Iya, Ya harus pakai etika. Jadi jangan yang di komen orang atau di iklan orang bahkan iklan member lain ngasih link, wah itu paling nggak boleh tuh. itu nggak boleh lah, itu haram nggak boleh ya. Jadi kalau mau berbisnis yang besar dan berkah ya harus pakai etika juga. Sip. Oke, nampaknya sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah simak dari awal sampai akhir. Apalagi yang sudah mempraktekkan, saya juga kasih apresiasi yang luar biasa buat teman-teman. Semoga setelah ini bisa jadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Amin. Dan nanti kita bisa ketemu lagi di webinar dan juga di training selanjutnya. Oke, dan tentunya semoga setelah mempraktekkan apa yang kita sampaikan hari ini bisa melipat gandakan penghasilan Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, terakhir dari saya, pertama pastikan manfaatkan promonya lagi. Iya. Promo untuk paket diskonnya 1, 7, dan 10 pastikan dimanfaatkan malam hari ini juga. Karena kalau enggak, kalau nunggu besok takutnya keburu habis, keburu makin banyak antriannya. Jadi pastikan dari malam ini.
Kemudian yang kedua, pastikan datang event-event terdekat, khususnya training Facebook Ads Esenzo Iya. yang terdekat. Karena kebetulan untuk training FBS Esenzo dan training FBS Abdi terdekat di Bandung dan di Jakarta Sudah full. udah ya. full. Jadi ya mohon maaf sekali karena memang antusias member tidak bisa kami bendung, luar biasa sekali. Jadi ya mohon maaf kalau sudah full, kalau banyak yang kami tidak terima lagi pendaftarannya, ya teman-teman bisa daftar yang minggu berikutnya. Iya. Ya. Kemarin yang Bandung hanya dalam beberapa hari udah langsung full. Di Bandung itu luar biasa, beberapa hari dibuka langsung full. Oh ya mau nggak mau kita tutup karena udah tidak menampung lagi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, cepet-cepetan aja. Ya, silahkan daftar di event yang minggu berikutnya. Oke. Karena di training FBS Esensu banyak sekali hal-hal baru yang belum pernah diajarkan dan bahkan ilmunya lebih expert lagi dibanding training FBS Abdi yang sudah ada selama ini. Jadi pastikan ikut Kopdar, lalu ikut training FBS Abdi, baru ikut training FBS Esenso. Biar Anda tidak kebingungan saat ikut training yang lebih tinggi lagi ilmunya. Jadi ada tahapannya ya, sebelum ikut Esenso pastikan ikut yang FBS Abdi dulu. Betul Karena lebih expert lagi ya dari Abdi, jauh banget perbedaannya. Banyak yang langsung pusing kalau nggak ikut training Abdi. Udah ikut training aja kadang masih Udah ikut training Abdi aja masih tapi tenang aja, ada mentornya, nanti kita bantu. Pokoknya fokusnya sampai Anda bisa. Oke. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dulu dengan berdoa. Semoga apa yang di-sharingkan bisa jadi bermanfaat. Amin. Dan jadi berkah, segera dipraktekkan, segera dapat hasil. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Di webinar berikutnya dan di training Facebook Ads khususnya di Jakarta dan juga di Bandung. Oke. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Oke.